bagi teman-teman adik-adik yang mau memulai dari nol industri sablon. Ini adalah sebuah industri yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufik Nur Rahman. Saya owner dari Kronik Apparel. Kronik Apparel adalah salah satu bisnis jasa pembuatan aparel, konveksi, sablon, dan beberapa advertising ya. Kami hadir dari tahun 2013 akhir. Kebetulan saya sebelumnya belajar sablon dan membuka usaha secara bersama dengan teman-teman mulai dari 2009. Coba pada akhirnya karena teman-teman yang dulu bekerja sama sudah memiliki kegiatan atau pekerjaan pokok yang lain, akhirnya yang meneruskan Kronik ini saya. Dan alamat Kronik Apparel saat ini workshop dan tempat kantornya itu ada di Jalan Imogiri Barat, kilometer 11, Desa Bulus Wetan, RT 2, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul. 2018 itu nama kita agak ngeri, Mas. Namanya Kronis. Dan di akhir 2013 saat kita berpindah di sini, saya berinisiatif untuk mengganti nama itu karena dulu kita terafiliasi nama yang serem-serem. Wah, kayaknya untuk sebuah brand itu namanya harus serem. Rupanya itu imbasnya juga ada, Mas. Saat kita menggunakan nama Kronis, itu kayaknya beberapa pekerjaan yang kita kerjakan itu hasilnya kronis, benar-benar kronis. Complicated dan bermasalah. Saya mencoba berinisiatif untuk ya kayaknya perlu deh mengganti nama, dan kayaknya nama itu adalah doa. Walaupun tidak terlalu jauh dengan nama sebelumnya, tapi saya rasa nama Kronik ini jauh lebih sopan ya. Kalau untuk arti filosofisnya kenapa menjadi Kronik ini ya itu yang mungkin masih menjadi pertanyaan, termasuk pertanyaan saya juga gitu. Kronik kalau kron itu adalah mahkota kayak gitu. Ya ini aja sih cocokologi ya, Mas ya. Akhirnya juga kita cuma diperhalus, kita cocok-cocokin lah. Ya harapannya kalau kron mahkotanya benar-benar ya kita bisa menjadi salah satu pionir juga di industri sablonase ataupun konveksi di Bantul, pada umumnya di Yogyakarta. Kenapa kita pakai aparel? Dulu saya berpikir seperti ini, Mas. Saat kita menggunakan kata konveksi nanti terbatas pada konveksinya. Terus saat kita menggunakan kata sablon nanti kita hanya terbatas pada sablonnya. Saat kita kreatif ya mungkin itu lebih general ya. Kami berharap aparel ini salah satu perwujudan kreatif tapi di media yang ada di elemennya aparel gitu loh. Jadi aparel itu kan tidak hanya kaos, tidak hanya kemeja, tidak hanya celana, semuanya loh. Apa yang kita kenakan, fashion apa yang kita kenakan itu bagian dari aparel. Mungkin kita bisa merambah ke bisnis-bisnis itu. Jadi namanya jauh lebih general di situ. Saya sih berharap ya aparel itu kayaknya yang paling tepat untuk disandingkan dengan kata kronik sablonase. Ya sebenarnya bagus sih. Cuma kayaknya lebih tepat dan lebih baik lah menurut saya. Baik dalam arti oke, ini ada tanggung jawab yang besar di aparel. Jadi kita berharap dengan kata aparel ini kita benar-benar bisa menjadi suatu perusahaan yang bisa memenuhi kebutuhan itu. Saya tertarik dengan industri sablon itu di kelas 2, kelas 3 SMA. Lulus SMA, saya ikut pelatihan sablon di kelurahan. Saat itu ada dua media, ada media kaos dan juga ada media plastik. Itu makin kenal lagi, lebih kenal, dan justru kita tahu prosesnya tidak terlalu rumit seperti yang pertama kali saya tahu gitu. Nah, habis itu kebetulan di kampung saya diberikan amanah untuk jadi wakil ketua kemarin dulu. Kita mengadakan sebuah pelatihan juga dan membuat bisnis kayak bidang usaha kepemudaan gitu loh, Mas. Salah satunya nyablon plastik itu. Saya makin belajar itu untuk sebuah event ya. Event dari satu komunitas, khususnya untuk komunitas sablon, itu ya memang dampaknya termasuk yang signifikan ya. Ada internal, ada eksternalnya juga. Bagi teman-teman yang mengikuti dinamika perkomunitasan pasti akan mendapatkan dampak eksternalnya ya. Mungkin kita punya banyak relasi, tidak hanya relasi pada pertemanan aja, cuma juga ada relasi dari juga supplier atau teman-teman yang
bergerak di bidang industri hulu sampai hilir lah. Kita bisa ketemu di situ, silaturahmi dan melihat potensi market di beberapa daerah itu seperti apa. Dan kita juga jauh lebih mengenal, trust lebih dekat lagi dengan owner atau pimpinan penanggung jawab dari sebuah brand atau produk dari supplier ABC. Kita membangun jaringan dari situ. Terus untuk manfaat internalnya sebagai introspeksi lah Mas, bahwa tidak hanya kita yang bermain di industri ini. Minimal kekuatan secara perusahaan kita juga harus scale up atau levelnya harus kita naikkan. Misalnya saya pribadi melihat teman-teman dengan sablonan yang keren-keren, itu juga kita harus jauh lebih mempertajam lah, maksudnya melihat oh kita harus mulai belajar itu, oh sekarang skenanya kayak gini, oh sekarang trennya seperti ini ya. Itu secara pribadi kita juga harus melihat bahwa kita tidak hanya dalam satu tempurung yang gelap aja gitu, tapi kita di industri luas itu rupanya trennya muternya cepat. Bagaimana kita mensiasati itu biar tetap bertahan lah di industri ini. Dan menurut saya sangat penting sih event ya Mas, event-event seperti itu penting karena mungkin salah satunya saya ada di satu momen yang di situ menjadi penanggung jawab ya. Jadi akhirnya saya melihat bahwa oh ini tidak hanya sekedar bisnis aja, ini tidak hanya sekedar perkumpulan aja, tapi ini adalah sebuah ekosistem yang harus kita bangun secara bertahap dan berkelanjutan. Jangan sampai event ini terhenti lah, karena juga manfaatnya banyak sih. Kalau kita bisa benar-benar melihat dampak positifnya sih lebih banyak lah dibandingkan dampak negatifnya. Untuk kenduri yang ketiga akan kita selenggarakan di tahun genap 2026 ya, masih punya waktu buat Enol mempersiapkan konsepnya seperti apa, dan kami tunggu kehadirannya di event kenduri yang berikutnya. Saya kenal Enol dari 2016. Pertama kali saya gabung dengan komunitas sablon Yogyakarta karena pemilik Enol adalah salah satu founder dari komunitas, dan saya sangat appreciate ya komunitasnya sampai saat ini masih tetap growth atau berkembang, tumbuh dan mengalami banyak dinamika yang akhirnya membuat kedewasaan. Dan kami juga punya banyak kenangan ya, punya banyak histori dengan Enol, dan harapannya Enol tetap tumbuh, tetap menjadi sebuah perusahaan yang selalu mensupport, membantu, memberikan produk-produk untuk teman-teman sablon khususnya di Jogja ya, dan pada umumnya mungkin di Indonesia. Karena dari situ ekosistem kami terbentuk saat ini, kami bisa banyak belajar di situ terkait pengembangan alat, terkait dengan kebutuhan-kebutuhan yang saat ini ada. Ini bisa ditingkatkan kembali agar kompetisi atau peredaran-peredaran alat yang ada di Jogja khususnya itu makin variatif. Oke, bagi teman-teman adik-adik yang mau memulai dari nol industri sablon, ini adalah sebuah industri yang mudah untuk kita jalankan. Yang penting teman-teman dengan ketekunannya mau belajar, yang mungkin juga berada di lokasi Yogyakarta itu bisa dengan minta bantuan dari teman-teman komunitas atau bergabung di grup KSC secara online di Facebook untuk mencari tahu bagaimana prosesnya seperti apa, bagaimana penggunaan alatnya, dan mungkin yang paling pasti ya bagaimana untuk proses pembelian alatnya. Nah itu teman-teman bisa mengakses itu, dan mungkin salah satunya bisa langsung ke Enol. Jangan pernah takut untuk mencoba sih, kita harus berani mencoba, dan ya perjalanan adalah proses yang harus kita lewati.